قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكافرون agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
Itulah sebenarnya kita akan belajar bersama di SMK. Semoga menggapai keberkahan bersama Syahad yang fit udah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah nggak ikut ya kalau siang kan sini soalnya ambil di kenapa ya berarti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita masih belajar tentang bagaimana membedakan antara persepsi, prasangka dengan fakta. Ciri-ciri persepsi yang datangnya dari iblis itu adalah membuat kita tidak melakukan kebaikan. Misalnya, aduh, saya ini minder. Sekarang nih orang-orang tuh udah pada pintar-pintar semuanya. Saya ini apalah. Akhirnya minggir. Lama-lama dia tidak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya itu hanya persepsi yang dia buat-buat sendiri di otaknya. Orang nggak berpikir kayak gitu. Maka saya bilang, kalau antum mau tahu bagaimana itu benar atau enggak yang berpikirkan, ketika misalnya gini, antum merasa, oh saya ini enggak ada apa-apanya, kalau kata orang Sunda Empire itu aku mah apa atau gitu. Tapi dia tetap melakukan kebaikan, tetap misalnya ngambil sampah, memungut sampah. Yang ceritanya Ustaz sudah tentang Habib Munzir Al-Musawwa, Allah yarhamu. Beliau mengumpulkan sekian ribu orang. Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu beliau bertanya, apa yang membuat engkau bangga ya Rasulullah? Siapa yang membuat engkau bangga? Pertama apa? Dijawab, ya karena orang-orang pada berkumpul menyebut namaku dan seterusnya, bersolawat kepadaku. Lalu siapa yang engkau banggakan ya Rasulullah? Habib Munzir ceritanya gitu ya. Ini kan cerita juga masyhur, banyak diceritakan orang-orang. Beliau mengatakan berharap supaya yang dijawab itu adalah Habib Munzir, karena beliau yang berhasil mengumpulkan orang sekian ribu. Ternyata Rasulullah jawab yang lain. Rasulullah SAW bersabda, mengatakan dalam mimpi itu, mengatakan bahwasanya yang bikin aku bangga dan bikin aku bahagia adalah orang-orang yang memungut sampah, yang nyapu-nyapu, yang menjadi wasilah terwujudnya acara ini. Orang-orang yang tidak nampak. Nah, apa pelajarannya itu? Kadang kita sering tanda kutip tertipu dengan persepsi. Kita minder, tapi tidak melakukan kebaikan. Itu cara iblis untuk membuat kita yang tidak ngapain. Maka di sedekah akbar itu kan kita bikin tagline semua bisa sedekah tuh. Tujuannya supaya setiap orang bisa kontribusi. Dan itu punya hak gitu loh. Bisa tenaga, bisa waktu. Makanya namanya sedekah. Dan saya mulai itu dengan sedekah. Sedekah dulu baru ada infak beras. Sejarahnya gitu kan? Betul nggak? Sedekah akbar dulu baru ada infak beras. Nah, orang yang bergabung di kemudian hari baru tahu ternyata sedekah akbar dulu baru infak nasional, infak akbar, infak beras gitu ya. Sedekah dulu, karena saya waktu itu mau nyuruh orang berinfak, orang tak percaya saya. Siapa kau waktu itu?
Tapi bang mau tidak sedekah? Nah, sedekah yang saya maksud takrifnya adalah takrifnya Quran, takrifnya para ulama. Apa sedekah? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Bahkan ada yang mengatakan kalau engkau menanam sebuah pohon, ya kan, lalu pohon itu berbuah, buahnya dimakan oleh burung, burung itu mendapat sedekah darimu. Bayangkan tuh kita punya pohon, kalau kita nanam, makanya tahun ini 2023 masuk nih, saya bilang kita di masjid nanam ternak apa? Nah, ada yang ternak teri, tahu ternak teri? Antar anak, antar istri. Ternak teri. Ada yang MC juga, ngambil S2, MC, ya, ngomong cucu, MC. Jadi pokoknya sekarang ini nanam, ternak 2023 nih, tak ada cerita dah. Pokoknya tanam, pohon pinang tanam, pohon durian tanam. Itu kan hadisnya Rasulullah bilang, kalaupun besok hari kiamat, ya kan, hari ini kau di tanganmu ada bibit kurma, tanamlah. Walaupun besok kiamat. Artinya itu apa? Jangan pernah nunda kebaikan. Tanah kita 60 hektar udah siap, tanah kita yang pondok tani udah siap. Tanam. Apa yang mau diternak? Dia macam-macam. Bisa ayam kalkun, ya kan? Gimana ayam kalkun? Ayah pondok tani semenjak ada ayam kalkun jadi rame ya, ketawa terus dia. Itu nama saya dipanggil ya, lu, nah gitu. Dia manggil saya, nggak sopan dia tuh ya. Yang lain manggil ustaz, dia manggil lu. Jadi nanam, ternak. Ada yang kambing, pondok tani 3 insya Allah. Ada yang ikan, pondok tani 2. Ada kita nanti insya Allah pelihara ikan gurami di pondok tani 1. Masih ya ikan gurami gitu ya? Sehat ya? Masih jadi ikan dia? Masih ikan aman? Masih gurami ya? Tidak berubah jadi ikan kakap dia atau apa? Ternak ayam, bebek, kita bebek serati yang sangat ramah. Jadi kalau ketemu tuh saling nyapa, apa kabar, mau kemana gitu deh. Ekornya goyang-goyang, bebek serati. Kita pelihara ternak, nanam 2023 nih. Nah, persepsi itu kadang bikin kita jadi minder, tidak pede, ya kan, kecil hati. Itu cuma persepsi. Itulah cara iblis, ya kan? Cara iblis untuk membuat kita tidak mengapa-ngapain, tidak beramal soleh. Padahal orang berharap antum join. Ayo bang ikut bang, ayo bang terlibat bang, ayo bang ambil bagian bang. Kan tidak semuanya harus di atas panggung. Mimbar ini khutbah Jumat kalau khotibnya lebih dari 2, batal sholat Jumatnya. Berapa khotib di sini? 1. Ini SPA kalau mau digilir tidak cukup. Masa sekali khotib langsung 2 gitu kan? Tidak bisa. Ada yang bagian khotib, ambil bagian, ada yang hikmat, bagi-bagi minuman. Semua ambil tugas. Dah, Ustaz saya bisanya motong bawang. Nah, dapur masjid ada tuh, motong bawang. Terus saya bisanya bagian misahkan sayur, sayurnya ini nanti sampahnya saya ngantar ke Rasau, saya bagian buang sampah. Oke, ambil bagian. Amal soleh ini besar, luas, sedekah tuh banyak. Saya bilang sedekah akbar mungkin tanggal 18 kemarin, tapi sepanjang hari itu sedekah akbar. Apa yang bisa kau berikan? Hartamu dan tenaga dan doa. 3 HTD apa? Harta, tenaga, doa. Pakai dan, harta dan tenaga dan doa. Jangan pilih harta ke tenaga Ustaz. Kok dipilih? Dua-duanya dong. 3-3-nya dong. Nama gak sedekah akbar. Sedekah itu luas. Nah, maka kita semua nih, apapun divisinya disebut dengan paskas. Paskas nih
bukan nama kelompok, bukan nama klub. Ini sebenarnya falsafah hidup. Salah satu komitmen kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadikan diri ini sebagai pasukan. Artinya apa? Pasukan itu siap beramal soleh. Yang namanya pasukan siap beramal, siap berjamaah. Nih, alaikum bil jamaah fa innal barakah ma'al jamaah, kata Rasulullah. Hendaklah kalian itu berjamaah karena keberkahan lahir ada dalam jamaah. 1 tambah 1 27. Betul nggak? Kan 2 orang berjamaah, 1 imam 1 makmum, walaupun cuma 2, pahalanya 27. Apa yang bikin istimewa? Berjamaah. Nah, jamaah itu apa? Ada yang diikuti, ada yang ditaati. Begitu imamnya ruku, begitu sujud, sujud. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, Allahu akbar. Berjamaah. Pasukan ini ngapain kalau kumpul-kumpul? Bergerombol? Enggak, kita enggak bergerombol. Kita punya tujuan, melakukan sesuatu, namanya amal. Kenapa amal? Ain mim lam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Quran ngajarkan kita 67 ayat 2 itu ahsanu amala. Nih. Ya, lihat kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang saya kasih kode-kode tuh. Ahsanu amala, bukan ahsanu qaula, bukan ahsanu ilma. Yang dicek sama Allah, yang dites sama Allah, yang dilihat sama Allah, ahsanu amala. Ahsanu apa? Apa tuh ahsanu amala? Apa bangka? Ahsanu amala itu apa? Yang paling bagus actionnya, bukan yang paling bagus berdebatnya. Banyak yang pintar suka berdebat. Di grup WhatsApp kayaknya paling garang, paling begitu turun ke lapangan tak ada apa-apa. Nah, ini ayah kan guru-guru semua nih. Kalau orang pandai bela diri, entah silat ke karate ke apa ke, itu yang banyak gaya itu yang sabuk putih atau sabuk hitam. Ayah, sabuk putih. Semua orang mau dipukul. Tiup sekali tumbang aja. Tapi yang sabuk hitam itu diam ya biasanya. Betul nggak? Nah, Allah ngajarkan kita siapa yang paling bagus actionnya, ahsanu amal. Maka ada pasukan, ada amal. Tapi amal saja bisa bahaya nih. Sekedar action, wah enggak tentu rudu. Jalan-jalan sendiri, berbuat. Akhirnya sporadis. Banyak orang akhirnya berbuat atas nama kemanusiaan, atas nama sosial, atas nama kepedulian. Baik. Jadi bahasanya itu yang universal ya, kemanusiaan, kebaikan, sosial. Tapi tidak ngerti dia untuk apa dia berbuat, kenapa harus berbuat. Ngurus pohon mangrove, donor darah, bedah bibir sumbing, operasi katarak, banyak kebaikan-kebaikan itu bertaburan di mana-mana. Salah? Enggak, tidak salah. Ya kan? Go green, bersihkan sampah di laut, itu kan keren. Tapi mereka tidak tahu untuk apa mereka berbuat. Hanya sampai pada batas, ya I have to do it. Saya harus lakukan ini untuk save the earth, untuk menyelamatkan bumi. Makanya mereka banyak ya ujung-ujungnya tuh ateis, tidak percaya Tuhan, agnostik, percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak menentukan mereka agamanya apa. Kenapa? Mereka lihat orang pakai jilbab buang sampah sembarangan,
Katanya Islam tuh bersih. Kok orang Islam buang sampah sembarangan? Padahal yang buang sampah tuh belum tentu gak orang Islam. Orang dipakai jilbab belum tentu paham kok. Tak ada sholat gak? Maghrib nongkrong di gulis tuh masa haid semuanya. Fakta gak? Tengok nanti malam tuh, yang tiup-tiup trompet, yang countdown tuh kayak jilbab gak? Saya biasa tuh tanggal 1 pagi tuh, biasa saya naik motor biasa. Itu sampah di mana-mana. Ada yang musiknya ini begoyangnya belum selesai. Lambat obatnya tuh. Kan nanti malam ini transaksi nanti malam nih. Mohon maaf ya, yang jual beli kondom, yang obat apa, udah siap-siap dah mereka mau maksiat akbar nanti malam ini. Maka saran saya untuk semuanya tidur apa? Apa instruksi saya? Tidur. Sholat isya, baca al-muluk, gitu dah hataman dah siap. Malam ini semuanya tidur awal, bangun awal. Dah ada. Jadi antum kayak Ashabul Kahfi, bangunnya dah tahun depan gitu ya. Bangun dah tahun depan. Betul nggak? 1 tahun tidurnya. Hati-hati antum. Tahun depan apa gitu. Biasa ya. Jadi instruksi saya untuk yang SMK juga semuanya ya. Antum boleh setuju boleh enggak, saya tidak mau berdebat. Pokoknya instruksi saya malam ini tidur. Apa instruksinya? Tidur. TITDUR bobo. Tidur awal. Tidur awal pokoknya. Tidur awal, bangun awal. Dah. Gak usah antum ikut-ikut. Wah, Ustadz ini ekstrim sekali. Ini. Mana ada ekstrim saya suruh tidur kok. Masih ekstrim. Disuruh apa? Tidur. TITDUR bobo. Tapi ada yang memilih untuk bikin majelis, masalah, enggak apa-apa. Tapi hati-hati juga, nanti malam ada diskon katanya jam 8 sampai jam 12 malam. Mal-mal pada buka semuanya sampai jam 12 cuci gudang. Tidur dia jam 7. Jam 8 bangun, pergi ke mall. Lumayan Ustaz. Nanti malam kayaknya saya perlu razia lah di mal-mal ini. Diskon 50%. Masa disuruh tidur dibilang ekstrim? Udah ya, pasukan udah berjamaah, amal. Nah, tadi saya bilang atas nama kemanusiaan, atas nama kepedulian. Kalau ada orang sakit mereka urus, siaga. Mereka patungan bantingan, mereka ngasih makan, ada bencana turun di lapangan. Tapi kok tidak sholat orang-orang ini? Tadi saya bilang dia hanya sekedar beramal, tidak ngerti amalnya itu untuk apa. Salahkah? Tidak. Dia sudah dekat tuh, teman-teman yang ateis, agnostik itu udah la ilaha, itu udah dekat dengan Islam. Tinggal sedikit lagi geser illallah. Begitu dia mengakui Allah dan Islam dia. Maka saya bilang orang Islam itu jangan antum lihat bajunya, jangan lihat casingnya. Itu suka tertipu sama kopiah, tertipu sama gamis, tertipu sama jazakallah, jazakillah. Ini baru-baru hijrah nih kan? Kita di jazakillah kan ya. Kalau saya tak paham bahasa Arab tak apa-apa. Saya paham bahasa Arab, jazakillah. Bila aku ganti kelamin kan gitu. Itu tak sederhana. Maaf kiai tipu, kau ganti kelamin aku gitu. Jazakallah pakai K itu artinya terima kasih kepadamu, laki-laki. Tapi kalau jazakillah
jazakillah itu untuk perempuan. Saya dengan Bunda tuh jazakillah. Bunda ke saya jazakallah. Uhibbuka fillah itu kesama laki-laki karena Allah. Uhibbuki fillah saya ngomong ke Bunda karena Allah. Ka dengan ki itu beda. Laka itu milikmu laki-laki, laki milikmu perempuan. Jazakillah saya baca itu tersetrum saya. Berani dia. Kalau ganti nama kasih mending ganti kelamin. Oh yang kayak gitu-gitu tuh seolah-olah yang paling Arab kan. Tak harap maklum para orang cemas. Nah nanti baper, namun gak baru belajar Ustaz, masa salah. Dah? Jelas ya? Jadi jazakallah untuk kamu laki-laki. Kalau mau aman, jazakumullah. Dah itu general, mau laki-laki perempuan dah. Aman dah tuh. Jazakumullah. Di Indonesia ada timur ini, jadi bahasa Arabnya disesuaikan dengan ala-ala ini. Makanya pakai istilah antum. Antum itu untuk menunjukkan orang yang lebih tua. Di Arab tak ada. Istri-istri Arab tuh manggil suami Muhammad, kata dia. Suami dipanggil nama. Coba kalau di Sunda gitu, ibu manggil ayah gitu, ya itu berarti lahir gitu. Terbalik punya persilatan. Jadi di sana manggil nama. Anak-anak kecil tuh manggil nama. Bagi mereka ya sopan. Makanya bahasa Arab di Indonesia ini disesuaikan dengan adat timur. Maka ada pakai istilah antum. Antum, kadang-kadang antum. Itu. Apa? Antum kadang-kadang antum. Maka supaya aman dia jazakumullah. Jazakumullah. Ini sering nih. Banyak. Jazakillah kiai kata dia. Nantilah ganti kelamin. Jazakallah. Domir. Anta. Ini masih ingat tak? Anta itu laki-laki. Anti perempuan. Maka saya dari dulu anti sama perempuan. Sejak tahun 99 saya anti sama perempuan. Bingung. Kamu lagi tuh Ustaz? Jangan-jangan Ustaznya? Iya, saya bilang kalau sama laki-laki anta. Kalau dua orang saya pakai antuma. Kalau lainnya disuruh lainnya dikerjakan Ustaz, antum. Apa? Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Apa manggilnya? Antum. Suruh buka keran, tutup keran. Suruh speaker atas, speaker dalam. Azan, speaker dalam. Sholat, speaker luar. Saya ini karena dulu dididik di Kismul I'lam ya, bagian DIC, Darussalam Information Center. Jadi kita akan bentuk juga tuh MIC namanya, Munzalan Information Center. Itu harus ada bagian itu, pusat informasinya Munzalan. Karena hari ini orang cari-cari Munzalan tuh buka Google, buka apa, nanti kita harus deklarasikan satu divisi khusus PR-nya pondok ini namanya MIC. Catat nanti ya, SKK ya, Munzalan Information Center. Disitulah pusat informasi mau tahu tentang masjid kapal Munzalan, informasi yang benar di situ. Nah, dulu waktu zaman-zaman saya dari MIC, DIC, Darussalam Information Center tuh kalau ada azan, ya kan, di atas menara itu benar. Tapi kalau syair Abu Nawas di menara, ilahilas, gara-gara salah satu staf kami atau bagian kami itu lupa matikan tombol itu, satu divisi semua kena botak semuanya. Itu lagi mandi pun berlari. Ngapus speaker, wah dah siap dah. Tetap salah kan? Walaupun sampai kami ke masjid tuh udah mati tombolnya, tapi bagian pengasuhan dengar langsung botak semua. Nggak korek.
Nah, saya kebawa sampai sekarang. Jadi di rumah tuh, kenapa azan? Kan saya punya CCTV. Udah waktu masuk saya cek, kok azan udah berkumandang di dalam CCTV dalam. Tapi kok di luar tak ada. Santai aja. Lupa Ustaz mencet nih, rasanya aku botak pala. Imam udah sholat, baca kan, terus kayaknya harus dibotak lah biar disiplin udah ya. Saya punya alat itu untuk botak, terus sebentar ke botak kita. Ada waktu lagi suara ke atas. Apa suara atas? Sampai bacaan sholat. Itulah Ustaz, tadi ada budak-budak yang mainkan. Saya kayaknya boleh lah kita bikinkan hukuman. Salah pencet tombol nih, botak gitu kan. Tak ada botak lagi. Tak ada botak. Sampai mana kita nih? Udah sampai botak? Oh, sampai tadi aktivis kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan, atas nama kepedulian, akhirnya mereka lupa gitu. Untuk apa mereka sebenarnya berbuat? Nanam pohon mangrove, ngurus orang hutan, bagus nggak? Itu amal soleh semua tuh. Begitu dia tancapkan satu kata password Bismillahirrahmanirrahim, sebelum melakukan itu langsung jadi amal kebaikan. Ya Allah, aku menyelamatkan orang hutan karena Allah. Ya Allah, aku nanam pohon mangrove ini karena Engkau ya Allah. Ya Allah, aku jadi aktivis go green ini karena Engkau ya Allah. Memilah-milah sampah, mendaur ulang sampah karena Engkau ya Allah. Ya Allah, aku nanam pohon Bismillahirrahmanirrahim. Datuk saya dulu, nenek saya dulu, nek aki, nek uang saya ngajarkan saya. Zaman saya masih kecil, ya segini lah dulu waktu itu. Zaman masih kecil tuh, nek aki saya, kakek, nek aki itu kakek, mbah kakuk, eyang, opa. Nek wan itu oma. Nek wan saya dulu waktu saya kecil, kan libur, kalau libur panjang, mama saya bawa kami ke Sambas. Sambas masuk ke Arongkuang, Sekura masuk lagi ke Simpang 4 masuk ke Arongkuang. Itu nama kampungnya Nek wan saya, kampung mama saya, kampung asal halaman. Arongkuang ngapain? Ngikut Nek wan pergi ke Umme, pergi ke kebun. Yang saya ingat Nek wan saya sama Nek aki saya, kalau naik sepeda tuh kaki diikat. Sepeda mucece tuh, sepeda antik itu, nah itu kaki diikat, sepeda masuk kelidi, diikat pakai sapu tangan. Nah, peluknya aki. Duduk di depan bisa, kalau sepeda laki-laki itu ada yang besi tengahnya. Kalau sepeda perempuan tuh yang melengkung. Sepeda itu itu di bawahnya punya nih aki saya tuh, masih ingat saya tuh ada karung di bawahnya untuk nyimpan pisau. Nah, kalau zaman sekarang motor tuh ada boxnya gitu lah. Nah, itu ada juga untuk nyimpan kaki. Jadi dikasih sendal supaya bisa duduk. Nah, sambil jalan tuh nih aki bawa saya ke kebun, nih aki bawa saya ke Ume gitu ya. Terus di kebun tuh ya kami makan semangka, metik buah nanas, ngambil apa? Ya sepeda ontel. Terus nih aki bilang, itu pohon ciptaan Allah juga. Pohon ini ciptaan Allah. Ajak ngomong, saya belum nyambung. Pohon diajak ngomong. Nah, ini mungkin bagi orang-orang modern, kalau kita yang muda-muda ini benda ini aneh gitu. Tapi saya sangat meyakini ini. Karena beliau bilang ini, karena pohon ini ciptaan Allah. Jadi diajak ngomong, padi diajak ngomong, kau tumbuh-tumbuhi, bagus-bagus tumbuhnya. Kalau aku sedekahkan, dimakan murah. Ini pohon tumbuh yang bagus ya, katanya Aki. Nanti aku sedekahkan, dimakan sama orang. Jadi dia, pohon-pohon itu diajak ngobrol. Nah, teman-teman yang pondok tani mana? Pondok tani, PJ pondok tani mana? Berapa orang?
Diajak ngobrol nggak pohon tuh? Tapi jangan direkam. Dah rekam, bisa diupload. Oh, udah gila, ada orang berenang kan? Yang nggak paham. Ikan, kucing, itu makhluk-makhluk Allah semua, mereka bertasbih menyebut nama Allah. Kalau diajak ngobrol, kata nih hati saya ya, pohon itu berbuahnya banyak, bagus. Dan saya sebut, nah akhirnya saya paham apa maksud ngobrol itu. Doa, tumbuh ya, nanti ya, jadi ya, besar ya, buahnya manis-manis ya. Kan yang memberi rasa manis siapa? Allah. Tapi dia kan wasilahnya. Pohon itu datang wasilahnya. Sekapitalisnya kapitalis, itu adalah kapitalis. dah masih nanam pohon pisang, masih nanam pohon nanas untuk dijual ke kita. Bagian ke Lampung, tengok tuh arah Tulang Bawang, sepanjang jalan saya nengok tuh pisang, nanas ditanam entah berapa ribu hektar. Yang beli kita, mereka nanam. Saya kira kapitalis pakai mesin, cek, jadi pisang itu. Berapa masih perlu tanah nggak beli mereka? Sekapitalis itu udah. Sekapitalis Tetap nanam pohon. Mereka punya kebun nanas entah berapa ribu hektar. Tengok di Lampung, mana Lampung? Arah mau ke Tulang Bawang, lihat samping kiri kanan itu. Ajak ngomong, kau kalah tumbuhi betul-betul tubuhnya. Kalau aku sedekahkan, beri makan kita, aku siram. Itu nih aki itu ingat lah saya. Waktu itu saya pikir kayak lucu benar nih aki ini gitu. Antik betul. Coba yang Lampung tahu tuh, Tulang Bawang, dari Bandar Lampung mau ke Tulang Bawang. Lihat, nah, di Lampung hadir Ustaz. Insya Allah nanti kita akan ada acara di Lampung akhir Januari, Bahagia Camp Sumatera. Insya Allah, mohon doanya. Jadi diajak ngobrol pohon itu, tanaman-tanaman. Saya dulu nanam depan rumah tuh dari Campurda, pohon kari, daun kari, tahu daun kari? Itu dibawa dari Aceh, Bang Farrozi yang nanam, ya kan? Bang Farrozi sama Kak Zora nanam di depan rumah pohon kari. Ada nggak di pohon kari? Ada pohon kari ya? Nah, yang daunnya kecil-kecil untuk ayam tangkap. Terus ada dulu di samping itu ada daun bidara. Jadi saya ngajak ngobrol pohon itu. Pohon pisang saya bawa dari Sulawesi. Masih ya pohonnya? Masih ada. Oh. Itu pertama kali nanam itu saya ajak ngobrol. Mohon maaf ya, saya bilang ini tanahnya kecil sempit, tapi aku pengen kau tumbuh di sini. Jauhnya aku bawa dari Sulawesi. Saya dapat dari siapa waktu itu ya, Sulawesi dia? Lupa saya. Pokoknya pohon pisang Sulawesi. Ada tumbuhnya cuma di Sulawesi. Masukkan dalam apa, dikirim gitu sampai sini langsung saya tanam. Alhamdulillah dengan izin Allah tumbuh. Udah ya. Jadi abang kakak semuanya, pohon itu diajak ngobrol. Berarti itu doa. Maka tadi saya bilang pasukan amal soleh ini adalah satu kesatuan. Dia harus berjamaah, dia harus melakukan amal, action, dan action yang harus karena Allah, baru benar nih. Kalau enggak nanti kamu jadi agnostik. Karena prinsipnya aku nggak ganggu orang, aku nggak ngacau orang, aku tetap pengen berbuat baik, aku memberikan kontribusi manfaat. Itulah karena orang-orang Islam sendiri dan bergerak.
Bisa dipahami kira-kira? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan ahsanu amala ini bikin kita tambah semangat berbuat baik. Maka saya bilang, setiap amal solehmu kasih passwordnya. Passwordnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Supaya kita tidak terjebak dengan persepsi, tidak terjebak dengan prasangka. Kita melakukan hal yang sudah jelas-jelas fakta. Memberi makan itu pahalanya baik dah? Baik. Dahsyat dah? Dahsyat. Hebat dah? Hebat. Ya udah, kerjakan. Beramal soleh itu baik dah? Baik. Hebat dah? Hebat. Keren dah? Keren. Maka lakukan. Tidak usah berpikir baper-baper, merajuk, ngambek, pedek tongkeng. La ilaha illallah, kita nak mati. Coba lihat ayat Al-Quran di surat Abasa. Buka Abasa ya. Tadi kan kita lewat nih Abasa. Abasa surat ke 80. Ayat 23. Kok 23? 33. Fa'idza ja'atis sakhah. Fa'idza ja'atis sakhah. Ada idza. Idza berarti pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza. Fa idza ja'atis sakhah. Apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Ini berarti yaumul qiyamah. Yaumul apa? Kalau yaumus sa'ah itu hari kehancuran. Ini hari kebangkitan. Maka di Indonesia, bahasa Indonesia cuma ada istilah yaumul, hari kiamat. Padahal hari kiamat tuh ada dua. Ada namanya the day, yaumus sa'ah. Itu yaumus sa'ah itu gini. Kalau kamu dengar yaumus sa'ah itu dua ciri-cirinya: kehancuran, kematian, porak-poranda, kebinasaan. Itu yaumus sa'ah. Tapi yang di sini fa idza ja'atis sakhah, ini yaumul qiyamah, dari kata-kata qama yaqumu, hari dibangkitkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang saat itu lari dari saudaranya. Makanya ada kalimat kita bersaudara sampai surga itu supaya tidak saling lari, supaya kita saling mencari, saling membela, saling support, saling dukung. Wa ummihi wa abih, lari juga dia. Biasa kalau anak kecil, kalau berkelahi atau bertinju itu bilang apa? Mama, gitu, bilang betul lah. Dikit-dikit mama kan, refleks tuh. Mama. Atau kalau misal kalah main guling, kalah berdebat, aku bilang bapak aku ya. Ada enggak? Pernah dengar itu? Nah,
Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana orang itu lari dari saudaranya. Adik-beradik, saya dengan Bang Iqbal, adik-beradik, tapi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dengan bapak ibu, mama kandung, anak kandung juga terpisah. Jadi ayah dengan Ustaz Adia terpisah, Lukman dengan Faya terpisah, Angga dengan anaknya pisah, Ridwan belum, masih on the way. Wa sahibatihi wa banihi, sahibah Lukman Uung pisah, Uung Lukman pisah. Siapa istri-istri antum? Sebut semuanya. Kasih tahu dia ayat ini, juz 30 nih. Bunda, istriku tercinta, kita pisah. Kata Allah, nanti di yaumul sakh, yaumul qiyamah, kau tidak melayan aku sebagai istri, itu hakmu, itu suka-suka kau. Tapi nanti kau ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan sebagai istri? Kau tidak baik sama istrimu, itu suka-suka kau lah di dunia. Kau foya-foya lah dengan hartamu, kau foya-foya dengan nama besarmu. Nanti kau ditanya kepada Allah, apa yang sudah kau lakukan sebagai suami? Istri saya mandiri Ustaz, semua bisa dikerjakan seorang. Kau sebagai suami didik dia, kena tanya nanti sama Allah. Sibuk didik anak orang, lupa didik anak seorang. Coba dulu. Sibuk didik ada orang, lupa didik ada orang. Itu kan tamparan buat saya juga. Maka saya pun kadang-kadang merenung juga, apa yang kulakukan untuk anak-anak ini, apa yang bisa aku indikan. Banyak orang kan katanya berhasil didik orang lain, tapi di keluarga seorang dia berantakan. Maka di Munzalan kita ganti atau kita perbaiki antitesa itu dengan istilah MKM, Masjid Keluarga Masyarakat. Dan yang terdekat ya istri, baik-baik sama istri, baik-baik sama suami. Antum berbuat baik sama istri sama suami itu bukan karena dia berbuat baik sama antum. Ini banyak orang salah. Suami saya tidak baik, Ustaz. Enak ya saya mau baik-baik sama dia. Bodoh kau dipelihara. Tak ada urusan. Kau berbuat baik itu karena Allah, bukan karena manusia. Manusia sudah bikin kan desainnya tempel, cari space, tempel. Wahai saudaraku, jika engkau berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Istri tidak mau melayan kita dengan baik, dia tidak mau melakukan kewajiban dia sebagai dengan baik. Kita sebagai suami yang beriman kepada Allah, tetap aja berbuat baik, kasih duit, kasih dia ini, doakan dia, bangunkan dia baik-baik, sayang-sayang dia. Tidak ada urusan aku sama Allah, bukan sama kau. Nyambung? Kakak-kakak ngerti tidak? Berbuat baik ya. Tidak usah nunggu suaminya baik sama kakak baru berbuat baik. Kakak berbuat baik karena Allah kok. Ini ayatnya. Wa sahibatihi wa bani. Anak yang kau sayang-sayang, yang kau bangga-banggakan, pajang fotonya tuh, yang anak sudah S1, sarjana, yang kau bangga-banggakan tuh, pisah. Nggak ada di prestasi-prestasi, juara ini, juara itu, tak ada. Selesai semuanya. Kau sebut-sebut lah anak kau, kan sering kan? Saya tuh sering kumpul ketemu sama orang yang suka bangga-banggakan anak-anaknya. Ya saya posisi dengar ya, iya Pak, Masya Allah, tabarakallah, semoga berkah, semoga. Tapi saya bilang sama istri saya, sama anak, kita jangan jadi kayak gitu. Biarlah anak-anak kita jadi kayak gitu aja. Tidak usah dibanggakan. Karena itu disindir Allah di Quran. Jadi at-tafakhur, nanti antum tengok ya, surat 57 ayat 20 tuh, orang tuh suka bangga-banggakan kedua, fil amwal wal aulad. Mau nengok gak ayatnya? Mau nengok enggak? Ini sindiran untuk orang yang suka bangga-banggakan anak di depan orang lain. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi. Disebut dua. Pamer harta, pamer anak. Sebelah
Siapa yang baru tahu? Ayatnya baru turun. Saya bilang sama Bunda, hati-hati kita kena 57 ayat 20. Apalagi antum pamerkan anak di depan orang yang tidak punya anak. Waduh, itu sakit. Jelas ya? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakkurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. 57:20. Anak saya hafal juz 30 loh. Anak saya hafal 20 juz. Anak saya 18 juz. Lewat Nabi Ibrahim. Anak aku Nabi semua. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalah tak? Kalah lah, habis 30 juz dengan Nabi. Pamer makanan di depan orang lapar. Maka kadang saya pengen gitu Insta story. Hai guys, hari ini kita makan ini. Tapi yang follow Instagram saya itu tidak semuanya lagi kenyang. Tapi ya karena antum mungkin artis, antum mungkin endorse, nah beda cerita lah, tidak masalah gitu. Tapi saya rasanya belum bisa gitu mau. Hai guys, kita lagi makan di sini nih. Ini lagi sama ini, lagi sama ini. Tak tahu rasanya saya belum mampu ya angkat tangan saya dulu. Karena saya yakin di antara yang follow Instagram saya tuh ada yang mungkin lagi lapar, ada mungkin lagi di rumah sakit, mamanya meninggal. Nah ini kalimat saya ini nanti baper antum yang suka-suka gitu. Antum posting ya. Ini kan saya nganuk diri saya. Mau pamer lagi di mana, mau kasih tau lagi di mana, ya kalau masalah. Memang Instagram ini bagi saya barang netral gitu. Coba lihat pamer istri, apa? Pamer suami, pamer anak. Ya kan, pamer jabatan, pamer harta, pamer makanan. Nih 57 ayat 20 nih. Tafakur, apa namanya? Wa takatsur. Tafakur wa takatsur. Pernah nengok anak-anak? Pernah nengok anak kecil? Pernah nengok tak? Nih ada anak kecil nih. Kami punya lato-lato. Yang satu bilang apa? Kami pun punya. Itu kan budak kecil kan? Betul tak saya? Betul tak? Kalau anak kecil suka gitu tak? Nah, kalau abang sebenarnya nak? Oh nolak, lalu udah nanya ayah nomor ya. Kalau nolak, nengok orang-orang tua yang suka pamer-pamer gitu. Orang tua di tubuh orang dewasa, gitu ya? Anak kecil di tubuh orang dewasa. Kalau yang tua nak pamernya tidak lagi mobil-mobilan. Kami punya Fortuner, datang satu gitu. Kami punya Pajero, datang satu gitu. Kami punya Alphard, kayak gitu lagi. Velfire. Yang satu datang. Kami punya ambulan. Bawa kita semuanya. Nah gitu. Langsung pamerlah kita. Ujung-ujung konek ambulan. Maka ambulan yang tak ada innalillahnya ya? Belum ditempel malah. Dah?
sekarang disebut flexing. 1400 tahun yang lalu Allah udah bilang jangan suka pamer. Ada yang pamer kemesraan, ya kan, di depan janda. Terus mak janda itu datang ke dukun, cerai, alhamdulillah, putus sayang, ku sambut dudang janda, bes, kena sauk langsung, ada penyauk kan? Mutar kawan dia. Mutar, kawan seorang diputarnya, kau suka pamer. Aku tak yakin. Baru ikut SMK, ternyata mahal semua laki-laki itu bohong semua. Khawatir. Daya, paham ya kira-kira ya? Clear? Jelas? Apa PR-nya? Tafakhur wa takatsur. Tafakhur itu saling bangga. Takatsur itu apa takatsur? Takatsur itu saling berlomba-lomba untuk pamer-pamer banyak-banyak. Jadi setelah mobilnya sama-sama satu, dia bilang aku punya 2, aku punya 3, aku punya 4, aku punya 5, aku punya 6, aku punya. Anak aku menang juara kabupaten, anak aku provinsi, anak aku nasional. Habis. Saya kawan-kawan, kata orang Ustadz nasional, balik ke rumah Wawa, tak ada urusan, beli garam banget, dah besar dah kau bang, kata mak saya, berarti mak saya lupa bahwa saya dah besar. Jelas kira-kira ya, abang kakak ya, hati-hati dengan tafakhur wa takatsur. Dalam dalam hal apa Allah sindir kita itu? Fil amwal wal aulad. Fil amwal wal aulad. Fil amwal wal aulad inilah yang membuat orang banyak masuk paret, maju, masuk jurang. Maka tadi kalau ada yang suka pemain-pemain mobil tuh, antum parkir depan dia, ambulan, kasih tulisan mobil jenazah. Hai, kapan siapa aku jemput? COD. Apa? Tulis itu mobil ambulan, mobil jenazah COD. Kamu bisa bayar dulu kok gitu. Antar dulu, bayar dulu ya. Kami siap mengantarkan Anda 24 jam itu. Bagai Garut itu, dia punya Rolls Royce. Tak mungkin Rolls Royce itu dipakai untuk antar jenazah. Tidak mungkin. Clear? Kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu sudahlah permainan melalaikan pula. Maka antum tuh bukan bermain di dunia ini. Yang orang tidak kenal Allah, tidak ngerti Bismillahirrahmanirrahim, tidak berjamaah, tidak melakukan amal dan tidak soleh amalnya, maka dia bukan bermain di dunia, tapi dipermainkan oleh dunia. Dia diapakan oleh dunia? Dipermainkan.
Kalau jualan makanan gimana ya Man? Kalau misalnya kami produk sendiri, beda cerita. Itu kan lagi dagang. Masa dagangnya makanan promosinya daun pisang gitu? Ya promosikan makanannya. Hai guys, ini makanan kita halal, thayyib, berkah. Insya Allah ini dimasak dengan cinta dan dimasak dengan doa. Oh, nanti gitu. Gak apa-apa. Oh, kasih hadiah. Oktarian Fiandi ini siapa nih? Rian ya? Dapat hadiah 100.000. COD, Call of the Dead. Panggilan kematian. Ya, 100.000. Tempel di mobil ambulan kita, kami menerima panggilan kematian gitu ya. COD, Call of the Dead. Iya. Jelas ya? Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, Allah berkahi dan Allah ridhoi kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita, sehatkan kita, selamatkan kita. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati, selamatkan kita di dunia dan akhirat. Insya Allah. Sehat, selamat, sehat dan selamat. COD, Call of the Dead. Dah. Balik lagi ke tadi penutup nih. Nih saya mau ngasih tahu antum ayat tentang pamer. 80 ayat 33 tadi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Para suami secinta-cintanya kau sama istrimu nanti di yaum sakhah, kau akan berpisah dengan istrimu. Nggak usah cerita yaum sakhah, hari kematian tuh, kuburan kita dengan kuburan istri pisah. Lubangnya nggak tahu jaraknya berapa. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Saat itu kata Allah, setiap orang punya urusan masing-masing yang menyibukkan. Tak sempat dah mau cari siapa, semua dah sibuk. Wujuhu yawma idzin musfirah, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, ada yang sedang tertawa gembira ria. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar, tapi ada juga pada hari itu wajah-wajah yang suram. Tarhaquha qatar, tertutup oleh kegelapan, kehinaan, kesusahan. Nauzubillah min dzalik. Ulaikal humul kafaratul fajarah. Semua skor sebentar. Itulah kenapa saya bilang bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Makin banyak yang kita tolong, makin banyak yang akan menolong kita. Terakhir penutup, ini ada sebuah hadis yang kemarin saya sampaikan di sedekah akbar. Ini di screenshot, ditempel, dibagikan. Saya berharap di pondok ini banyak tulisan-tulisan yang mengingatkan, banyak hal-hal yang menjadi reminder, banyak hal-hal yang membuat kita jadi semakin semangat dan semakin paham bahwasanya apapun yang kita kerjakan karena Allah juga pasti dibalas oleh Allah. Tapi kalau kita melakukan kebaikan yang karena manusia, kita juga pasti akan berhenti karena manusia. Lihat, abghuni ad-du'afa'a. Ayo baca sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghuni ad-du'afa'a
Abghuni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsoruna bidu'afaikum. Wajib muttasil ya, du'afa ya. Innama fa innama turzaquna wa tunsoruna bidu'afaikum. Apa artinya? Baca. Carilah keridhaanku melalui orang-orang lemah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Saya ada kopi kalau tidak salah penjelasannya. Syarah dari hadis ini, sebentar ya. Syarah dari hadis ini adalah kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu. Nih saya kasih. Antum bisa jawab, bisa baca insyaallah nih. Nih. Bisa baca nih. Ini Adam Adia Tarjim Asyarah. Karena kalian sesungguhnya diberi rezeki dan ditolong oleh sebab-sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ada doa mereka. Nah, ini syarahnya di sini. Penjelasannya di sini. Nah, bisa baca enggak? Saya screenshot ya. Ini cara ngedit paling gampang. Kirim ulang. Nah, itu caranya. Screenshot, crop, kirim ke Telegram ulang. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum rawahu Ahmad. Qala Ibnu Hajar, qala Ibnu Battal, ta'wilul hadis anna du'afa asyaddu ikhlasan fit du'a. Oh iya. Cuma ada melihatkannya nih. Saya tutup mati saya. Yang di IG tak kelihatan, nanti di posting. Apa? Kanat du'afa anna du'afa asyaddu ikhlasan fit du'a wa aktsaru khusyu'an fil ibadah li khala'i qulubihim an ta'alluq bizukhrufid dunya. Keren gak? Ini syarah hadisnya. Anda bisa baca kan? Arab gondrong bisa kan? Hah? Oh udah lama tak baca ya? Waktu sejak lahir tak pernah baca gitu ya? Kan ada yang bilang itu tuh bukan ustadz, kata dia tuh motivator. Terus tiba-tiba jadi ustadz. Terus gimana cara ngadepin orang kayak gitu? Kan saya digitu kan? Jadi ya, saya tahu kalau saya ajak dia pun berdebat, sama-sama bodoh gitu, goblok berjamaah kalau bahasanya Gus Bahak. Maka saya tidak layan dia ngomong gitu. Kaki kau anak ngomong apa? Suku-suku kau. Saya insya Allah masih bisa baca tulisan ini. Udah? Nah ini langsung diterjemahkannya. Oh langsung dia dapat. Walidzalika awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsirah birrahmah bil fuqara wa du'afa wal khidmu wal 'abid wa awsa bi rahmatil yatama wa kafalatihim wa islahu ahwalihim. Nanti kalau kamu belajar nahwu shorof, belajar bahasa Arab, tahu nanti cara bacanya, kapan harokatnya itu mansub, kapan dia majrur, kapan harokatnya itu atas, kapan bawah. Insyaallah nanti belajar, oke? Sip. Nah, terjemahannya itu ada di bawah. Cepat usaha dia mengambilkan ini. Nah,
Terjemahan dari syarat tadi nih, dari Abu Darda yang mengatakan Rasulullah semoga doa dan damai Allah besertanya berkata, kamu hanya dibantu dan diberikan rezeki oleh orang-orang yang lemah. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Battal berkata, tafsir hadis adalah bahwa orang yang lemah lebih tulus dalam berdoa, lebih khusyuk dalam ibadah, hati mereka kosong dari keterikatan pada perhiasan dunia. Itulah sebabnya Nabi merekomendasikan dalam banyak hadis untuk berbelas kasih kepada yang miskin dan orang-orang lemah, kepada hamba dan budak, anak yatim, untuk merawat mereka dan memperbaiki kondisi mereka. Itu kira-kira penjelasannya. Ini terjemahan blok-blok ya, terjemahan letterlock, maksudnya itu apa yang ada di syarah ini, nah, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia juga gini. Jelas? Clear? Jadi bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini Allah izinkan untuk terus bergerak, berbuat, memahami bahwasanya oh begini ceritanya gitu. Oh begini yang harus kita lakukan terhadap kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Ini PR kita bersama. Saya forward dulu. Siap? Jadi hadis tentang yang tadi innama tunsoruna bidu'afaikum itu, ini hadisnya sahih. Ini adalah PR kita bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghuni ad-du'afa'a fa innama turzaquna wa tunsoruna bidu'afaikum. Oke. Biar cepat. Kalau berharap sama manusia lama nanti jadi bukan. Nah, ini namanya nanti komen lagi. Ustadz ini mau ngedit ke mau ngasih tausiah, salah lagi. Biar nanti kita dapat hadisnya langsung. Teman-teman, ini nanti jadi tambahan konten kita dan di Baitul Mal. Ya, nanti tagline di bawahnya dah bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Oke, kan selama ini kan mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Intan surullah yang surukum dengan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Nah, ini tambahkan jadi referensi strong way kenapa masih kapal bergerak kita nolong orang. Pokoknya saya ini pengen buka bisnis supaya menambah lapangan pekerjaan. Anda usah jadi orang muslim, orang kafir pun ngomong gitu kan. Pakai hadis ini strong way. Ri, amal usaha. Nampak kita buka lapangan pekerjaan, nampak kita buka bisnis baru. Kan udah banyak bisnis-bisnis yang udah jalan. Kita buka, niatnya nolong, niatnya bantu. Oke? Jelas antum semuanya? Clear? Ini yang ngomong Rasulullah, bukan saya. Yang ngomong Rasul, kita akan ditolong Allah dengan makin banyak. Nah, begitu kita sadar ternyata nanti banyak orang yang berpisah dengan keluarganya, pisah dengan istrinya, kita perlu pembela di hari kiamat. Nah, mudah orang yang pernah kita tolong di dunia akan membela kita di hari kiamat. Sip? Bismillah. Semangat ya. Jadi paskas insya Allah. Jadi paskas. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah berkahi kita semuanya dunia dan akhirat. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanul jazak, barakallahu fikum, berkah selalu.
Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.